Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan menunjukkan cara melakukan registrasi dan juga mensubmit artikel di jurnal terindeks Sinta. Rekan-rekan semua, dari sekian video yang sudah coba saya buat, harapannya adalah ketika rekan-rekan semua sudah bisa membuat artikel, baik itu berbasis riset ataupun literatur review, pada akhirnya adalah rekan-rekan semua artikel tersebut harus kita kirimkan ke jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Pada video kali ini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana cara melakukan pendaftaran atau registrasi di jurnal terindeks Sinta, sampai dengan bagaimana kita nanti mengirimkan artikel yang sudah kita buat ke jurnal yang telah terindeks oleh Sinta. Pada video sebelumnya saya telah menunjukkan bagaimana cara kita mencari jurnal terindeks Sinta. Di sini saya sudah memilih jurnal yang kebetulan sudah terindeks oleh Sinta dan ada di peringkat ketiga, jadi terindeks Sinta 3. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa jurnal ini sudah memiliki sertifikat telah terakreditasi peringkat 3 Sinta. Kemudian bisa kita cek di website Sinta bahwa jurnal ini terbitan Universitas Indraprasta PGRI dengan nomor ISSN ini telah atau sudah terindeks Sinta dan masuk ke dalam peringkat ketiga atau akreditasi Sinta 3. Baik rekan-rekan semua, kebetulan juga bahwa jurnal ini untuk author fee-nya itu gratis. Memang sengaja saya juga ingin mencari jurnal yang terindeks dan juga gratis begitu. Di sini bisa kita lihat di author fee bahwa jurnal ini tidak memungut biaya baik untuk submission sampai juga proses penerbitan. Baik rekan-rekan semua, kita langsung saja. Jadi yang pertama saya ingin menunjukkan bagaimana caranya kita melakukan registrasi atau pendaftaran di jurnal. Nah kebetulan jurnal ini menggunakan OJS versi yang kedua. OJS itu adalah Open Journal System. Jadi ketika kita mau mengirimkan artikel kita ke suatu jurnal, kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Baik rekan-rekan semua, di sini saya sudah menyiapkan artikel yang ingin saya submit atau saya kirimkan ke jurnal tersebut. Di sini nama pertama adalah Sunarni, yang juga menjadi corresponding author. Jadi di sini saya ingin mendaftar jurnal atau melakukan registrasi jurnal menggunakan nama Sunarni begitu. Baik, yang pertama kita klik register di sini. Kemudian silahkan rekan-rekan semua mengisikan kolom-kolom yang sudah disediakan. Username ini kita isi, terserah rekan-rekan semua mau diisi apa juga boleh. Kemudian password ini juga silakan diisi sesuai dengan keinginan rekan-rekan semua. Yang penting tidak terlalu sulit, jadi kita mudah untuk menghafal begitu. Nah, fungsi username dan password ini adalah ketika kita ingin masuk ke OJS jurnal ini, kita menggunakan ID atau username dan password
ini. Ini rekan-rekan semua, untuk yang tidak ada bintangnya ini tidak wajib diisi ya. Jadi salutation ini boleh tidak diisi, first name ini harus diisi. Nah rekan-rekan semua, jika kasusnya adalah hanya satu kata, rekan-rekan semua misalnya namanya hanya satu kata, ditulis ulang saja. Jadi first name-nya Sunarni, last name-nya juga dituliskan Sunarni. Oke, inisial boleh diisi, boleh tidak. Gender ini juga silahkan diisi. Affiliation ini silahkan diisi sesuai dengan instansi rekan-rekan semua. Kemudian email rekan-rekan semua silahkan diisi. Nah ORCID, jika rekan-rekan semua sudah memiliki ID ORCID, silahkan diisikan gitu. Nah URL ini biasanya saya mengisi dengan link ID Scopus ataupun bisa juga link ID Google Scholar. Nah di sini misalnya saya ingin mengisinya dengan link Google Scholar. Jadi silahkan di copy saja linknya, kemudian dipastekan di URL ini. Phone, nomor HP silahkan boleh diisi boleh tidak. Fax, mailing address, country ini silahkan diisi sesuai negara rekan-rekan semua. Bio statement ini silahkan juga diisi posisi rekan-rekan semua itu apa di instansi. Jadi misalnya di sini saya tulis lecture at Faculty of Education Universitas Negeri Malang. Nah di sini rekan-rekan yang penting adalah ketika rekan-rekan semua ingin mengirimkan artikel ke jurnal ini, silakan dicentang bagian author. Ketika author ini nanti terlewat tidak dicentang, maka rekan-rekan semua tidak akan bisa mengirimkan artikel di jurnal begitu. Oke, semuanya sudah diisi, kemudian klik register. Oke, rekan-rekan semua, di sini kita telah melakukan registrasi atau melakukan pendaftaran di jurnal ini. Maka step selanjutnya adalah kita membuat pengiriman artikel di jurnal ini. Jadi stepnya adalah ketika nanti rekan-rekan semua sudah mendaftar akan diarahkan ke halaman ini. Nah ini silakan klik New Submission. Oke, New Submission. Nah di sini rekan-rekan semua akan diminta untuk menyetujui beberapa persyaratan atau prasyarat yang harus kita setujui agar kita bisa mengirimkan artikel di sini. Misalnya artikel yang kita kirimkan tidak pernah dipublikasikan di jurnal yang lain ataupun proceeding conference dan seterusnya. Kemudian apakah artikelnya sudah sesuai dengan guidance template dari jurnal ini begitu. Di video-video sebelumnya kita telah membahas bagaimana mencari jurnalnya, bagaimana mencari template-nya, silahkan nanti dilihat begitu. Oke, jadi kita centang semua. Kemudian untuk comment for editor ini boleh diisi boleh tidak. Kemudian kalau sudah, kita pilih save and continue. Nah di step yang kedua ini kita mensubmit file artikel yang akan kita kirimkan. Silakan pilih choose file,
kemudian silahkan pilih artikel yang sudah rekan-rekan semua buat dan sesuaikan dan yang sudah disesuaikan dengan template jurnalnya. Oke, jika sudah, pilih upload. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, submission filenya sudah muncul, maka kita bisa klik save and continue. Jangan sampai sudah choose file tapi belum di-upload kemudian save and continue. Jadi kalau sudah muncul submission file ini, maka sudah aman. Jadi silakan untuk save and continue. Oke, rekan-rekan semua, step yang ketiga ini adalah kita mengisikan metadata dari artikel yang kita kirimkan. Jadi yang pertama tentu author, kemudian yang kedua judul, ketiga nanti abstrak dan kata kunci. Nah, yang pertama ini adalah kita membuat atau mengisikan penulis dari artikel yang kita kirimkan. Nah, di sini nama pertama tadi adalah Sunarni, jadi sudah ada. Kemudian jika penulisnya cuma satu, rekan-rekan semua bisa langsung mengisikan judul dan abstrak ini. Apabila penulisnya lebih dari satu, rekan-rekan semua pilih add author. Nah, di sini silakan mengisikan identitas penulis yang kedua. Nah, di sini saya ingin mengisikan URL dengan link ID Scopus saya. Oke, silahkan diisi. Kemudian di sini artikel yang saya kirimkan ada 7 penulis. Jadi mohon ditunggu sebentar, saya mengisi identitas penulis. Oke, jika rekan-rekan semua bosan melihat saya mengisi author, bisa dipercepat saja ya, silakan. Oke, jadi rekan-rekan semua pada intinya kalau autornya lebih dari satu, silakan add author dan mengisikan identitas penulis sampai penulis yang terakhir.
Oke, rekan-rekan semua, mohon ditunggu. Oke, rekan-rekan semua, menarik bahwa di sini ada isian tentang Orchid ID, kemudian Google Analytics, begitu ya. Pastikan bertanya-tanya bagaimana kita mengisi kolom tersebut. Misalnya bagaimana kita membuat ID Orchid, kemudian bagaimana kita men-track, begitu istilahnya, men-track publish artikel menggunakan Google Analytics gitu. Nanti akan kita bahas pada video yang berikutnya. Oke, sudah 7 penulis. Kemudian kita mengisikan judul dan juga abstrak, rekan-rekan semua. Jadi tinggal kita copy saja dari naskah yang sudah kita miliki. Silahkan di copy. Nah, kemudian keyword, kata kunci, silakan juga dikopikan saja. Oke, sudah. Untuk agensi ini dikosongi saja. Kemudian referensi silahkan di copy dari naskah yang sudah kita miliki. Oke, jika sudah, pilih save and continue. Oke, step yang keempat ya, atau yang terakhir adalah kita diarahkan untuk mengupload file pelengkap. Nah, file pelengkap ini di sini ada keterangan bisa instrumen penelitian, bisa data, kemudian sumber-sumber lain yang mungkin bisa dibaca oleh pembaca dan seterusnya. Nah, di sini saya untuk step 4 ini akan mengupload copyright transfer yang dipersyaratkan oleh jurnal yang sudah saya siapkan. Nah, ini akan saya upload pada step yang keempat ini. Dan kebetulan juga sebenarnya di sini sudah diberikan arahan bahwa form ini bisa diupload atau harus diupload pada step yang keempat, begitu. Pilih choose file seperti yang tadi, pilih file copyright transfer tadi, dan pilih upload. Oke, di sini bisa di copy saja ya, copyright transfer form.
Oke, sudah. Jika sudah, silakan pilih save and continue. Oke, yang terakhir adalah untuk mengkonfirmasi file yang sudah kita kirimkan. Oke rekan-rekan, mungkin saya tadi sedikit terlewat pada fase upload submission ini. Yang diupload harus Microsoft Word ya rekan-rekan semua, jangan sampai PDF, karena saya seringkali ketika kebetulan saya juga editor di beberapa jurnal, ada beberapa penulis itu yang mengirimkan artikel di jurnal itu berupa PDF. Jika seperti itu maka ya sudah tidak ada kesempatan untuk ke step selanjutnya, jadi langsung kita decline begitu. Baik rekan-rekan semua, jika sudah silahkan pilih finish submission. Oke, jika sudah selesai maka akan ada keterangan submission complete dan seterusnya. Jika kita ingin mengecek, silahkan pilih active submission. Nah, di sini sudah terlihat bahwa artikel ini statusnya masih awaiting assignment atau masih belum diassign ke editor dari jurnal. Sedikit informasi, jadi di dalam penerbitan di jurnal yang pertama tentu submission, kemudian akan ada initial check dari editor, baru kemudian akan diproses ke tahap review oleh reviewer. Baru dari hasil review dari para reviewer tadi kita revisi, kita perbaiki untuk dikembalikan ke jurnal. Maka biasanya setelah kita memperbaiki itu baru accepted atau fase atau tahap publikasi. Nah, kemudian juga bisa jadi proses review tadi atau kita proses revisi tadi itu tidak hanya satu kali, bisa jadi 2 atau 3 kali. Kalau jurnal internasional bahkan saya pengalaman pernah 8 kali revisi untuk jurnal yang standar Q2, Q1 begitu. Oke, rekan-rekan semua, jadi itu mungkin video kita untuk tata cara registrasi dan submit di jurnal terindeks Sinta. Mungkin sedikit informasi rekan-rekan semua ya. Ketika rekan-rekan semua sudah log out, kemudian ingin mengecek status artikel rekan-rekan semua, stepnya adalah rekan-rekan silahkan buka jurnal, website jurnal yang sudah kita kemarin atau sekarang kita kirimkan artikelnya, kemudian pilih login. Tadi silakan masukkan username dan juga password yang diisikan pada saat kita melakukan registrasi atau pendaftaran di jurnal. Jika sudah, silakan login. Sorry tadi harusnya kecil-kecil semua, tapi caps lock saya Oke, jadi rekan-rekan semua, ketika sudah memasukkan username dan password maka akan diarahkan ke halaman user home. Nah, di bagian author ini one active silahkan diklik, maka kita bisa melihat status artikel kita di jurnal. Oke, rekan-rekan semua, saya rasa kita bisa cukupkan video kali ini. Semoga membawa manfaat bagi rekan-rekan semua. Saya tutup, semoga teman-teman tetap semangat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.